Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Mujaki, NPM 222170123 dari kelas A Pendidikan Geografi. Saya, perwakilan dari kelompok 8, akan membahas ketahanan nasional dan bela negara. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Septiansa dengan NPM 222170033 dari Pendidikan Geografi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian ketahanan nasional. Menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Dengan ketahanan nasional, sebuah negara mempunyai kemampuan menangkal unsur-unsur yang mengancam integritas, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjaga identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan perjuangan dalam mengejar tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional. A. Konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan, kesejahteraan, dan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. B. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dari pasal itu tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia itu wajib ikut serta dalam mempertahankan negara Indonesia. Peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi, dari pengertian ketahanan nasional itu adalah upaya untuk menghadapi atau mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, serta menjaga identitas kelangsungan hidup bangsa dan perjuangan dalam mengejar tujuan nasional. Lalu, dari konsepsi ketahanan nasional, mungkin masih sama seperti yang barusan saya jelaskan. Dan dari bela negara itu adalah setiap warga harus atau ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaibatul Hamdi dari kelas A Pendidikan Geografis. Nomor pokok mahasiswanya 222170038. Saya di sini ingin menerangkan tentang materi kelompok saya, kelompok 8, yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Saya di sini mendapatkan materi azas-azas ketahanan nasional dan bela negara. Azas-azas ini itu ada 4. Yang pertama itu ada azas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada azas komprehensif integral atau menyeluruh. Dan yang ketiga ada azas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat ada azas kekeluargaan. Yang pertama itu ada azas kesejahteraan dan keamanan. Azas kesejahteraan ini adalah azas yang mencangkup kesejahteraan, bagaimana rakyat Indonesia itu hidup, bagaimana masyarakat itu menyelenggarakan kewarganegaraan, bagaimana ini itu. Dan untuk azas kesejahteraan dan keamanan itu saling terkait ya. Jadi jadi itu azas kesejahteraan dan keamanan itu termasuk ke unsurnya itu unsur intrinsik, itu yaitu unsur yang ada di dalam kewarganegaraan itu.
Berarti bila kesejahteraan rakyatnya itu tidak bagus atau tidak mencukupi, itu keamanan negaranya juga pasti buruk. Dikarenakan keamanan itu bisa dibilang itu juga dari rakyat sendiri. Jadi bila rakyat sendiri tidak sejahtera, keamanan juga tidak mencukupi. Dan yang kedua ada azas komprehensif integral atau menyeluruh. Di azas kedua ini itu mencakup segala hal, mau itu dari dalam dan luar. Jadi kalau kita dari dalam itu seperti bagaimana kita hidup berbangsa, bernegara itu, walaupun kita itu berbeda ras, suku, agama, bagaimana kita itu bernegara itu, bagaimana kita itu hidup itu, apakah saling bertolak belakang kah, atau saling menghormati kah, atau saling apa. Tapi yang jelas dalam azas ini itu pasti mengarah yang ke positif ya, yaitu pasti keharmonisasian antara perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa daerah, atau juga mencakup antara pemerintahan dan rakyat sendiri. Jadi bisa dikatakan itu azas ini itu juga azas intrinsik ya, azas yang mencakup segala bentuk yang ada di negara tersebut itu. Seperti saya bilang tadi itu seperti budaya, bangsa, suku, seperti itu. Bagaimana mereka itu hidup, bagaimana mereka itu berbangsa. Yang ketiga itu azas mawas ke dalam dan mawas keluar. Nah, azas mawas itu bisa kita katakan itu bagaimana kita itu menjaga kesatuan NKRI itu azas mawas ke dalam. Azas mawas ke dalam dan mawas keluar itu dibedakan dua, azas mawas ke dalam dan azas mawas keluar. Tadi itu saya menjelaskan tentang azas mawas ke dalam itu bagaimana kita bernegara, berbangsa, bernegara itu bagaimana kita itu, apakah kita seperti yang di atas itu, apakah kita saling bertolak belakang, berbeda pendapat, bermusuhan atau apa. Di sini tuh azas mawas ke dalam itu seperti yang sebelumnya itu pasti mengarah ke positif, keharmonisasian. Bagaimana kita itu hidup di negara Indonesia ini yang sangat beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa lokal. Bagaimana kita menghadapinya itu. Nah, itu jangan sampai kita itu terpecah belah dalam azas ini itu dijelaskan seperti itu. Dan dalam mawas keluar itu bagaimana kita itu menghadapi dampak dari luar seperti globalisasi, seperti itu. Bagaimana kita mencegahnya, bagaimana kita meminimalisir dampaknya, seperti itu. Dan globalisasi itu tidak bisa dihalangi ya, tergantung masyarakat Indonesia sendiri bagaimana mau menghadapinya kalau untuk globalisasi itu. Jadi yang bisa kita ambil itu bagaimana kita menyingkapi globalisasi dari luar itu. Kita harus mengambil yang positifnya dan membuang jauh-jauh yang negatifnya, seperti itu. Yang keempat itu ada azas kekeluargaan. Nah, dalam azas kekeluargaan itu kita itu membahas bagaimana kita itu dalam Indonesia ini kan berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda bahasa, berbeda budaya. Itu bagaimana kita saling merangkul satu sama lain agar dapat berteman dan saling bersahabat, ya pokoknya yang dalam bidang-bidang positif lah. Bagaimana kita itu menjaga kekeluargaan kita itu sendiri di masyarakat ini agar tidak terpecah belah antar suku, agama, segala macam seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olin Maulani dengan NPM 222170041.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dan tujuan fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi tidak berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Sifat kemandirian tersebut yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. 2. Dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel, sensual dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada harus terpenuhinya di dalam pengembangan konsep ketahanan nasional. 3. Kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama, serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan dan fungsi ketahanan Indonesia. Tujuan ketahanan Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi. Menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat. Selain itu, apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan.
Hal ini apabila dibiarkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. 2. Konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai penunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. 3. Konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembina kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek ilmiah dan aspek sosial. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan asta-gasta ketahanan nasional. Di sini saya akan memperkenalkan lebih dahulu ya, maaf teman-teman. Nama saya Putri Fauzia dari Fakultas Pendidikan Geografi. NPM saya 222 170094. Di sini saya akan menjelaskan aspek geografi. Apa aspek geografi? Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek geografis. Aspek geografis menjadi dua bagian. Yang satu aspek fisik. Aspek fisik adalah yang mengkaji segala fenomena mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial yang mengkaji hubungan manusia dengan fenomena geografer. Nah, yang selanjutnya aspek demografi. Apa itu demografi? Yang kedua, aspek demografi. Yang selanjutnya, aspek demografi. Apa itu demografi? Yang kedua, aspek demografi. Apa itu demografi? Yang mempelajari kependudukan manusia. Demografi yang meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah. Yang kedua, aspek demografi. Aspek demografi adalah yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Yang contohnya manusia adalah salah satu faktor demografi yang penting. Terus gender. Apa itu gender? Informasi gender yang menunjukkan bagaimana dan situs web atau produksi mana yang lebih cocok dan pria atau wanita. Yang selanjutnya aspek sumber daya alam, yaitu pertanian. Terus sumber daya alam yaitu pertanian, terus tanah, air, angin, tumbuhan, dan hasil tambang. Aspek ideologi, contohnya aspek
liberalisme dan kapitalisme dan sosialisme. Aspek ideologi adalah gagasan yang disusun secara tematis dan banyak yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Ya, contohnya seperti tadi. Ya, selanjutnya aspek ideologi. Contohnya aspek ideologi itu kayak ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme dan sosialisme. Dan selanjutnya aspek politik dan ekonomi. Kalau politik mah yang di Indonesia tantangan kayak konflik, ancaman dan disintegrasi. Yang selanjutnya aspek sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya tingkat mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, dan pola kesabaran penduduk. Yang kebijakan politik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi penduduk, disintegrasi. Yang selanjutnya aspek sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya tingkat mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, dan pola kesabaran penduduk. Yang kebijakan politik yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi penduduk lain-lainnya. Yang selanjutnya aspek pertahanan keamanan. Yang terakhir aspek pertahanan dan keamanan yang bersifat aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan yang diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam. Dari saya sekian. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ATHG. Pengertian ATHG itu ada 4. Yang pertama, ancaman. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, hambatan. Dan yang keempat, gangguan. Untuk yang pertama, ada ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan. Ada ancaman militer. Macam-macam ancaman militer, ada agresi, sabotase, spionase, dan pelanggaran wilayah. Kemudian, ada ancaman non-militer, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan informasi. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan ialah upaya yang bertujuan menggugah kemampuan, bisa bermakna positif ataupun negatif, seperti intervensi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat mengganggu stabilitas negara. Kemudian ada kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang tidak taat hukum. Nah, yang ketiga dalam ATHG ada hambatan. Hambatan itu bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara.
Contohnya adanya konflik di setiap daerah yang menyebabkan akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara karena ada perbedaan pola pemikiran. Kemudian ada eksklusivitas diri atau kelompok yang merasa dirinya lebih baik, dapat mengurangi rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Lanjut, ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya maksudnya budaya asing, memiliki dampak positif dan negatif. Terus ada terorisme. Terorisme itu dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada gangguan. Gangguan itu mengganggu stabilitas negara. Ada gangguan dari luar, seperti maraknya pencurian kekayaan alam Indonesia. Dari dalam negeri, contohnya kerusuhan atau pertikaian antar kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Jadi, bela negara itu adalah usaha untuk mempertahankan negara dari ancaman maupun dari gangguan. Bela negara secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Secara non-fisik, diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya seperti polisi ataupun yang lainnya juga, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar. Jadi, bela negara itu adalah upaya untuk mempertahankan suatu negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara fisik adalah contohnya agresi militer. Secara non-fisik, itu upaya serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun meningkatkan kesejahteraan orang-orang dalam bangsa tersebut. Dan landasan konsep bela negara adalah wajib militer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara di Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Unsur dasar bela negara yang pertama itu cinta tanah air. Contohnya, mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara. Adapun contoh-contoh bela negara yang dimulai dari lingkungan masyarakat. Bela negara di lingkungan masyarakat bisa contohnya kayak ikut serta melaksanakan penjagaan keamanan seperti di pos ronda atau siskamling. Kemudian meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang serta tolong-menolong dengan masyarakat lainnya, seperti gotong royong, membersihkan lingkungan. Terus ada menciptakan suasana rukun dan damai dengan sesama. Tentu tidak lupa menaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olin Maulani dengan NPM 222170041. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bela negara.
Bela negara mempunyai dua sifat, satu sifat lunak, dua sifat keras. Satu sifat lunak meliputi dua, satu psikologikal, dua fisikal. Psikologikal, satu pemahaman ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Nilai-nilai luhur bangsa. 3. Wawasan kebangsaan. 4. Persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Kesadaran bela negara. 2. Fisikal. Fisikal meliputi 1. Perjuangan mengisi kemerdekaan. 2. Pengabdian sesuai profesi. 3. Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional. 4. Penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 2. Sifat keras. Sifat keras itu menghadapi ancaman militer. 1. Komponen utama, 2. Komponen cadangan atau kombatan, 3. Komponen pendukung atau non-kombatan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 8 tentang ketahanan nasional dan bela negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kalimat karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.